materi baru bab 3 yaitu larutan penyangga dan peranannya. Kalau dari buku di halaman 49 itu sudah dijelaskan mengenai larutan penyangga dan peranannya. Di sini saya tekankan untuk larutan penyangga itu ada dua, yaitu larutan penyangga asam, yaitu kalau ke dalam larutan penyangga asam itu terdapat campuran antara asam lemah dengan garamnya, diberi istilah garamnya. Contoh, asam lemah CH3COH ini karena lemah maka terion dengan reaksi kesetimbangan menjadi CH3COO- dan H+. Sedangkan garamnya ini garamnya yang istilahnya mirip dengan asam lemahnya, yaitu CH3CONa. Ini terion sempurna karena semua garam elektrolit kuat menjadi CH3COO- dengan Na+. Lalu untuk menentukan pH dari larutan penyangga asam itu menggunakan rumus H+ karena asam sama dengan Ka kali A per G. A itu bisa mol, bisa molaritas dari asam, dan G itu mol dari garam. Mol garamnya di sini adalah karena yang sama dengan asam dengan contoh yang saya berikan ini adalah CH3COH. Jadi G di sini maksudnya adalah konsentrasi atau mol dari ion CH3COO-. Sedangkan A ini adalah konsentrasi atau mol dari asamnya. Sebagai contoh soal saya ambil dari buku halaman 67 soal C nomor 1. Pertanyaannya, tentukan pH akhir larutan jika 100 ml asam hipoklorit rumusnya HClO 0,1 m dicampur dengan 100 ml NaOH 0,05 m dengan Ka dari HClO 2 kali 10⁻⁸ dan harga log 2 sama dengan 0,3. Yang pertama kita tentukan mol dari asam yang diketahui molaritas dan volume, berarti mol sama dengan M kali V. M nya 0,1, volumenya boleh dalam satuan mili, 100, berarti kalau volumenya mili maka mol yang kita hitung sebanyak 10 ini adalah satuannya milimol. Kemudian mol NaOH sama M kali V dengan molaritas 0,05, volumenya 100, jadi molnya 5 milimol. Lalu reaksi asam dengan basa menghasilkan garam dengan air. Kita masukkan mol yang diketahui itu sebagai mol mula-mula di M. Mula-mula mol asam 10 milimol, basanya 5 milimol. Karena koefisien asam dan basa sama 1:1, maka mol reaksi kita ambil mol yang kecil, berarti yang 5. Sehingga mol reaksi untuk asam 5 milimol, basanya 5 milimol, garamnya 5 milimol. Jadi basa habis tanpa sisa, asam 10 kurang 5 jadi sisa 5. Garamnya 5 milimol. Kalau reaksi antara asam basa ada sisa asam lemah, HClO tadi kan asam lemah karena ada punya Ka, maka akan membentuk penyangga asam. Penyangga asam karena ada sisa asam lemah. Ingat kalau pembahasan hidrolisis yang kemarin itu kita mereaksikan asam basa itu tanpa sisa. Kalau tanpa sisa berarti hidrolisis, tapi kalau ada sisa diperhatikan yang sisa. Ini yang sisa asam lemah. Karena yang sisa asam lemah maka akan membentuk penyangga asam. Oleh karena itu pH dihitung menggunakan rumus penyangga asam yaitu H+ sama dengan Ka kali A per G. Maka kita hitung H+ sama dengan Ka-nya diketahui 2 kali 10⁻⁸. A-nya adalah mol asam sisa. Jadi yang dimasukkan A itu mol asam sisa sebanyak 5. Kemudian G mol garam juga 5. Berarti 5/5. Jadi H+ sama dengan 2 kali 10⁻⁸. Kemudian kita hitung pH, pH min log H+. Berarti min log 2 kali 10⁻⁸ sama dengan 8 min log 2. Dengan harga log 2 sudah diketahui 0,3. Jadi 8 kurangi 0,3 sama dengan 7,7. Itu buat ya. Kita lanjutkan penyangga yang kedua, yaitu penyangga basa. Penyangga basa itu berarti campuran basa lemah dengan garam. Sebagai contoh, basa lemahnya NH4OH terion sebagian karena lemah NH4+ dengan OH-. Garamnya NH4Cl terion sempurna karena
dengan rumusnya, kalau penyangga asam yang dihitung H+, kalau penyangga basa yang dihitung OH-, dengan rumus sama dengan KB kali B per G. B itu mol atau molaritas basa, G itu mol atau molaritas garam. Kemudian untuk contoh soal, saya ambil dari buku halaman 66 dari soal B nomor 1. Sebanyak 8,96 liter gas NH3 pada STP dialirkan ke dalam 1 liter larutan NH4Cl 0,2 m. Kp-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan pH setelah semua gas bercampur dengan NH4Cl. NH3 diketahui volume 8,96 liter STP. Berarti kita menghitung mol gas STP itu berarti volume dibagi 22,4. 8,96 dibagi 22,4 sama dengan 0,4 mol. Sedangkan mol NH4Cl yang diketahui M dengan V. Jadi mol sama dengan M kali V, molarnya 0,2, volumenya 1 liter. Jadi 0,2 kali 1 0,2 mol. NH3 itu sama dengan NH4O. Jadi basa lemah. Sedangkan NH4Cl itu garam. Kalau dalam soal itu diketahui basa lemah dengan garam, itu otomatis sudah membentuk penyangga. Penyangganya penyangga basa karena basa lemah. Kalau nanti soalnya itu campuran antara asam lemah dengan garam, berarti akan membentuk penyangga asam. Kalau sudah basa lemah dengan garam atau asam lemah dengan garam, nggak usah ditulis reaksi MRS seperti contoh di penyangga asam yang sudah saya berikan. Hanya kita hitung mol, setelah kita hitung mol langsung masuk ke OH-. Karena penyangga basa OH- sama dengan KB kali B per G. KB-nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 5. B-nya mol basa 0,4. Kemudian G-nya mol garam 0,2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 5 kali 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 ya, 4 kali 10 pangkat min 5. Dari OH- lalu kita hitung POH sama dengan min log OH-. Berarti min log 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 4. pH berarti 14 kurangi POH. 14 dikurangi 5 min log 4 sama dengan 9 plus log 4.